cara menyeduh kopi di dunia ini yang membawa nama daerah itu ada dua. Pertama, Americano. Kedua, Vietnam Drip. Vietnam Drip, siapa yang sering atau pernah mencoba minum kopi dengan Vietnam Drip? Ya. Jadi cangkir, ada susunya, kemudian ada kopi dengan dituang air, nanti air dari kopi itu akan netes satu-satu. Makanya disebut drip, tetesan. Nah, Vietnam Drip ini cara orang Vietnam menyuguhkan kopi. Dari mana orang Vietnam bisa gitu? Karena mereka berinovasi. Dari mana mereka belajar menanam kopi? Dari Lampung. Tahun 70 petani Vietnam dikirim ke Lampung untuk belajar budidaya tanaman kopi dan kemudian kembali dan sekarang mengekspor Vietnam Drip ke seluruh dunia. Sementara kita belum punya ya. Ayo ruang teman-teman untuk berinovasi ya. Carikan cara menyuguhkan kopi yang khas dari daerah yang sangat terkenal. Nah, kita menindaklanjuti apa yang sudah diberikan dari kemarin, mencoba merumuskan tujuan dan harapan dari analisis masalah, kan sudah ketemu ya analisis masalahnya ya, ke visi solusi yang diinginkan. Tadi saya sudah disebutkan, untuk mudahnya panggilan saya Cak Iwan karena saya orang Jawa Timur. Itu dan saya juga ini dari kabupaten mana? Waikanan sama Lampung Barat. Waikanan itu nama kabupaten yang sudah disebut dalam lagu sejak tahun 60 tahun 70. Iya. Jak ujung danau Ranau, Teliumit Waikanan, ya kan? Dari tahun 60 tahun 70 sudah disebutkan. Kalau teman-teman tahu gurawan, kalau lebaran itu kaleng kongguan isinya renggina, itu juga sudah disindir di dalam lagu Lampung tahun 60-an. Juadah kaleng rute, itu ada lagu. Orang Lampung itu sangat teliti dalam hal-hal seperti itu ya. Jadi kemampuan untuk mendeskripsikan sesuatu itu jadi bisa membantu kita untuk mengarahkan mau kemana kita ke depan ini. Saya saat ini bekerja sebagai pembina di Yayasan Lamban Tuan Lampung yang bergerak untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Oke, ini rules. Kita harus punya rules ya. Mari kita buka dengan niat baik. Yang Islam angkat tangannya. Yang Kristen angkat tangannya. Ada yang Kristen? Enggak ada. Hindu, Buddha, enggak ada. Kepercayaan, Islam KTP, oke. Itu ngacungnya pelan-pelan gitu. Oke, kita harus ikhlas belajar bersama. Kemudian kalau ada pertanyaan segera angkat tangannya. Oke, ya. Kemudian bersedia bekerja sama. Waktu kita pendek, hidup kita cuma sekali, ya. Jangan cuma di pojok kayak perangko meneng aja, ya. Harus bergerak, harus berkontribusi. Bersikap dan berpikir terbuka, karena
Teman-teman saya perhatikan dari kemarin sudah berdiskusi, saling berinteraksi, ya, berdebat, enggak masalah berbeda pendapat, ya. Berbeda keyakinan pun juga tidak masalah kok. Kemudian menghargai pendapat berbeda, ya, dan lakukan hanya yang terbaik. Lakukan hanya yang terbaik. Hah? Definisi dari lakukan hanya yang terbaik. Oke, contohnya seperti ini. Kenal Aurel, istrinya Atta Halilintar? Tahu. Oke. Itu murid saya, TK-nya. Zaman TK itu murid saya. Gara-gara dia wisuda TK, saya harus ngiringin Krisdayanti. Kebetulan saya dulu guru musik. Di tempat saya mengajar Aurel, kemudian Farel Bramasta itu juga murid saya. Itu muridnya sangat sulit disuruh baris berbaris. Kalau sekolah di tempat-tempat kita belajar, SD negeri, madrasah ibtidaiyah, kalau baris berbaris beres nggak 17-an? Beres. Kalau suruh antri makanan beres nggak? Yakin? Lurus nggak tuh? Enggak. Nah, di tempat saya mengajar itu, kalau suruh antri 200 meter mereka akan lurus. Nggak ada yang merebut antrian. Saya tidak punya hak merebut hak orang lain. Dari piyik sudah diajarkan seperti itu. Piyik itu berarti masih kecil, anak burung itu piyik gitu, ya. Dan cara menegur murid itu, kalau misalnya ujian ada soal 20, murid mengerjakan 7, itu kita tidak diajarkan untuk menyalahkan, cuman hanya menanyakan, is this your best? Apa ini yang terbaik yang bisa kamu lakukan? Silakan refleksikan sendiri. Jadi anak diajar untuk merefleksikan, apakah kita sudah melakukan yang terbaik? Kalau belum, silakan ambil keputusan. This is your life. Jangan cuma Bon Jovi yang bisa teriak, this my life. Teman-teman juga harus bisa teriak bahwa it's my life. Saya yang menentukan hidup saya menentukan tujuan hidup saya, dan saya mau kemana. Gitu, ya. Oke, tujuan sesi ini kita mau cara mengidentifikasi masalah secara menyeluruh. Ini lanjutan sebenarnya, karena tadi udah fishbone-nya udah bagus sekali, ya. 5 why. Itu penting. Why kanan. Gurawan saya sama guru-guru SD saya itu, kalau orang Lampung belajar bahasa Inggris minta air, aku wise girl, maksudnya minta air segelas. Gurawan. Kemudian kita menyusun tujuan yang jelas dan terukur. Sesuatu yang tidak jelas dan tidak terukur itu menimbulkan keraguan. Ini yang cowok-cowok ini udah pada kuliah. Udah pada kuliah kan? Kalau mau PDKT sama cewek kan ngukur-ngukur kan. Ini kalau gua tembak kena nggak? Iya kan? Ngukur dulu kan? Iya. Kalau kira-kira bakal dilepeh, ya udahlah, gua cari yang lain aja. Tapi kalau kira ada peluang, tumbur terus. Kemudian menerjemahkan masalah menjadi visi solusi yang inovatif. Apakah dari kelompok Tubaba, Tulang Bawang, dan Mesuji dengan Tiko itu menjadi solusi? Nanti kita cek, ya.
Nanti kita cek bersama-sama bagaimana itu menjadi solusi yang inovatif. Mengasah keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Kebetulan saya kemarin sudah lihat harusnya Lampung ini gagal. Ada representasi dari agama lain, etnis lain, begitu kan? Karena Lampung adalah melting pot pertama di Indonesia. Itu teman sekamar saya sedang menulis skripsi tentang bahasa Lampung, menjelaskan pada saya tentang Philip Sanggiri. Nggak apa, keren. Kau boleh coba cari tesis saya. Tesis saya itu sekarang menjadi rujukan bagi para mahasiswa yang ingin menulis tentang seni pertunjukan Lampung. Kuliah di mana-mana, mereka harus membaca tesis saya yang menulis tentang gitar klasik Lampung tulang bawah. Saya menulis tentang gitar klasik Lampung tulang bawah. Ngelotok saya tentang piil itu. Jadi kalau semalam ngobrol ya pura-pura on, lolok dikit lah. Ya, oke. Nah, mengapa kita harus punya tujuan? Hah? Ya kita harus fokus. Kalau kita nggak punya tujuan, lontang-lantung, ya kan? Nggak jelas arah tujuan. Ini cewek-cewek, mau nggak lo di PHP ini? Nggak ada yang mau. Ngapain gua ngabisin waktu nggak berguna, ngajakin jalan gandengan tapi nggak ngajak jajan. Pola asam lambung gitu ya. Oke. Nah, kita meningkatkan motivasi dan daya juang. Daya juang ini kadang-kadang dianggap Gen Z ini daya juangnya lemah. Saya bilang kita berbeda zaman. Zaman saya sekolah 9 kilo lapak kuku. Biasa aja. Karena memang jangan kata mobil, sepeda aja jarang. Gitu. Jadi ya mau nggak mau jalan kaki. Saya kemarin lewat Tanjung Seneng. Wih, Tanjung Seneng begini. Di mana dulu empang tempat saya berenang semau-maunya itu ya. Udah nggak terbayang jejaknya ada di mana. Gitu. Kemudian membantu mengambil keputusan tepat. Tujuan yang jelas membantu kita mengambil keputusan yang tepat. Tujuan rapat apa, maka setiap sesi itu harus ada tujuan sesinya. Sehingga kita akan tahu sampai di mana ini sesi ini berjalan. Mempunyai tujuan membuat kita memfokuskan energi untuk melakukan yang direncanakan. Nggak ada lain. Gitu ya. Nggak pikir-pikirin yang lain. Kita seperti kalau nggak ada tujuan itu seperti masuk labirin. Kalau ini semuanya etnisnya apa saja nih? Yang Lampung, Jawa, Sunda. Selain itu dari mana lagi? Ada, Palembang, Serang, Padang. Habis. Ada orang Binjai, ada Ogan juga. Oke. Ini kan sepertinya kekayaan Lampung ini terefleksikan paling tidak secara etnis. Ini modal. Pak Gi kemarin menyampaikan tentang appreciative inquiry. Ya, appreciative inquiry yang berdasarkan kekuatan. Ya. Oke, langkah awal. Apa yang sedang terjadi?
Kan kemarin sudah kelihatan ya. Kita sudah teman-teman sudah melakukan. Apa yang terjadi? Sudah pakai juga fishbone. Ya, sudah juga pakai fishbone diagram. Sudah menerapkan 5 why. Ada enggak why yang paling kamu suka? Kalian berdua nggak ada why yang mendebarkan. Ada why yang mendebarkan. Why do you love me? Ya, balbur juga ini. Oke. Kumpulkan data dan fakta. Ya. Kumpulkan data dan fakta. Jangan asumsi. Assumption will put you in somewhere not identified properly. Asumsi cuman membuat kita berada dalam situasi yang nggak jelas. Ya, jadi harus berdasarkan data dan fakta. Ada permainannya dulu. Cuman saya sudah nggak ketemu bahasa Inggris itu bagus sekali untuk digunakan. Libatkan orang lain. Makanya teman-teman berkumpul ya. Karena kadang-kadang kalau sendiri merasa gua geh, perasaan gua geh itu barrier terbesar. Ya, itu kendala kita besar sekali. Makanya libatkan orang lain. Saya dengar kemarin ada yang ngomong, stakeholders, para pemangku kepentingan. Ya. Penting kita melibatkan orang lain. Kenapa? Karena kita bisa melihat dua sisi yang lebih kaya. Pernah diputusin pacar? Pernah diputusin pacar? Pernah diputusin pacar? Oh, kau pernah? Oke, enggak, saya ingin mengajak gini. Diputusin pacar itu peristiwa yang menyebalkan dan full fuck you. Itu satu sisi. Coba lihat sisi lainnya. Tuhan sedang menyiapkan yang lebih baik buat saya. Iya kan? Jadi jangan harus melihat dari dua sisi. Libatkan perspektif yang berbeda. Karena kita akan menjadi jauh lebih kaya daripada kita sibuk caci maki. Ya. Nah, kita lihat, Tuhan sedang menyisihkan yang kurang bermanfaat buat saya dan saya bersiap menanti yang lebih baik. Gitu ya. Ya jangan cuma nunggu jemput bola lah. Nah, ini zaman online nih, jangan gue nyari cowok COD lah. Ya nggak bisa. Malam dia curhat. Oke. Ini contoh, teman-teman kemarin sudah menganalisis ya per meja ya. Saya lihat di kelompok mana kemarin yang dari pesisir barat, Mbak siapa kemarin? Iya, itu menyampaikan tentang literasi, rendahnya minat baca di kalangan pemuda Lampung, benar nggak? Iya. Ini contohnya. Akar penyebabnya kira-kira apa itu? Ini sampel aja ya. Benar nggak? Akses ke buku menarik. Ya, boleh. Saya kan punya komunitas yang namanya PADI, Pak. Oke. Diskusi dan literasi. Kenapa rendahnya minat baca di kalangan pemuda Lampung sekarang? Terutama kalau itu di era
reformasi Prancis itu sebagai tempat tukar pikiran ataupun untuk membaca buku. Cuman kafe sekarang itu dipergunakan untuk pamer jam, pamer kaya dan lain-lain lah. Nah, kenapa minat baca di kalangan masyarakat Lampung ataupun pemuda ini lemah? Dikarenakan ketika kita mau membaca buku di sebuah kafe, itu kita dianggap sok pintar. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi ngerasa anak itu ngapain baca buku? Kok sok pintar bener? Jadi ada rasa di diri kita untuk malu ngebaca di tempat umum. Sedangkan kalau di rumah itu kan penat. Jadi makanya harus ada wadah ataupun ada yang namanya sebuah gelas lah, wadah untuk penggiat-penggiat diskusi dan literasi itu. Karena beberapa kawan itu lagi-lagi permasalahannya kenapa mereka rendah membaca buku, yaitu tadi bang, karena mereka takut dijudge sebagai orang yang sok pintar. Sedangkan orang yang membaca buku itu ingin lebih pintar atau dia bodoh. Bukan tolol bang, karena bodoh dan tolol mungkin beda. Nah, mungkin itu bang, salah satu permasalahan yang ada di masyarakat Lampung itu sendiri dan pemuda gitu bang. Dan mungkin tambah lagi, mungkin media sosial itu juga mempengaruhi untuk minat membaca buku itu tadi. Mungkin itu bang. Oke, terima kasih nih. Dari mana? Dari Metro bang. Dari Metro. Ya, saya tahu Anda HMI kan? Iya bang. Iya. Yang singkatan itu hanya merusak Islam. Oh, Harapan masyarakat Indonesia bang. mantap. Enggak, saya anggota HMI juga. Iya bang, siapkan dah. 40 tahun yang lalu. Bukan muda ternyata saya. Oke. Ini kira-kira dari analisis tadi 3. Ya. Nampaknya seperti itu ya. Tadi kafe zaman Revolusi Prancis menjadi tempat baca, sekarang jadi tempat mejeng. Yang dulu beradu gagasan, sekarang berbagi nomor telepon. Ya, kira-kira seperti itu kan. Buku-buku dianggap tidak bergengsi. Siapa di sini yang pernah membaca syair Lampung Karang? Angkat tangan. Cuman saya sendiri. Mas, saya sekarang mendirikan, ikut terlibat dalam namanya sebuah komunitas Talu. Komunitas Talu ini mendokumentasikan musik dan sastra lisan Lampung. Jadi saya orang Jawa, tapi hobinya nyeruit. Ke Lampung kalau nggak nyeruit saya pulang tuh gatal-gatal. Karena nggak mandi, bukan karena nggak nyeruit. Nah, lu serius bener sih. Oke, ini contoh analisis masalah. Nah, sekarang tugas kita. Teman-teman sudah membuat setiap problem kan? Setiap solusi gagasannya ya. Teman-teman pasti kenal dengan metode SMART. Ya. Specific, measurable, achievable, relevant, dan time bound. Sekarang letakkan ini dalam posisi gagasan teman-teman. Oke, apakah sudah spesifik atau belum? Gimana Waikanan? Sudah spesifik? Sudah spesifik belum gagasannya? Di sini gimana? Sudah spesifik? Permasalahannya mau dicari solusinya apa? Sampah? Oke. Maggot. Di sini apa tuh? Jadi apa? File? Iya. Jadi kan sekarang ini untuk pemasaran
Nah, ini perlu spesifik. Spesifik artinya gini, kalau Anda ingin meningkatkan daya jual, bukan feeling. Feeling itu bentuknya. Anda harus membuat spesifik, itu namanya smart. Ya, smart itu Anda harus pertamanya harus jelas dan terarah. Enggak mengkol-mengkol. Seperti jalan tol, cenderung lurus. Ya. Bukan jalan dari Bukit Kemuning ke Liwa. Bisa kita uji cobakan, teman-teman, dipakai kertas flip chartnya, coba SMART, kasih judulnya cek, spesifik enggak, terukur enggak, tadi ikan air tawarnya terukur enggak, bisa diukur enggak keberhasilannya, ya buatlah di kertas flip chart ya. Oke, terukur, kemudian bisa dicapai enggak, oke, harus confident. Kita harus penuh rasa percaya diri tanpa kesombongan. Ya. Relevan. Relevansinya saya lihat relevan ini. Ada karena di daerah ini, wilayah ini banyak budidaya air tawar, ikan air tawar, jadi relevan isunya. Yang di sana ada keprihatinan terhadap tumbuhan jenis tertentu yang memang harus hidup lebih tepat di daerah berair, karena tikau itu nggak bisa ditanam di daratan, dia harus berair kan, rawa. Itu rawa jitu itu kan luas tuh, nggak bisa tanamin semua itu. Kalau yang di sini Bandar Lampung, sini Bandar Lampung, tanemin itu rawa laut, itu rawa juga itu. Oke, saya beri waktu 5 menit untuk mengecek ini. Oke, batas waktunya ditentukan juga. Kapan Anda akan berhasil? Kapan akan tercapai? Jadi judul gagasannya, kemudian cek SMART-nya. Yang sudah ini tik. Lima menit cukup ya, karena teman-teman sebenarnya sudah bekerja sangat cepat, gitu, ya. Saya kira 5 menit cukup untuk mengecek SMART itu dari gagasan yang sudah dibuat. Ini gagasan kelompok ini apa? Sampah jadi membuat bank sampah. Oke. Di mana? Membuat bank sampah ikan desa. Oke. Ada tahapan apa untuk kesana? Kan itu pasti ada perlu edukasi, pengenalan dan seterusnya ya. Oke. Regulasi maksudnya? Ada advokasi kepada pemerintah desa untuk menerbitkan perdes misalnya gitu ya. Saya tetap mengapresiasi ini, namanya interpersonal skill. Kita tidak menyalahkan pendapat orang, kita mengulangi dengan sedikit merevisi. Anda tidak tersinggung, Anda merasa, oh ya saya didukung. Walaupun sebenarnya koreksi, ini interpersonal skill. Jadi kita tidak boleh melakukan koreksi secara tajam, gitu ya. Lakukan koreksi secara halus saja. Jadi kita mengadvokasi kelurahan supaya menerbitkan peraturan desa terkait bank sampah. Oke.
Gimana? Lu salah tanggal ngajak. Sekilit bener ya. Ini bingung bang. Gimana? Saya lagi mau bilang katanya sudah ketemu. Kata-kata terukur itu keberhasilannya misalnya bisa dilihat nih. Oke, dalam 6 bulan hasilnya sekian. Dalam itu terukur kan? Misalnya dianggap berhasil kalau magotnya itu 20 kilo. Dari sekian, misalnya sekian ton sampah menghasilkan sekian kilo maggot misalnya gitu ya. Itu terukur. Jadi tahu keberhasilan kita. Jangan nanti kita ngumpulin sampah 2 ton, dapatnya cuma 2 kilo, baunya 4 kelurahan. Gitu kan? Enggak. Jadi harus terukur. Iya, artinya kira-kira ada dong batasan waktunya. Supaya kita nggak frustasi gitu. Lu mau bercewek dibiarin jam 4 tahun terus? Nggak mau lah. Ini sampel sederhana, harus ada batas waktunya. Harus ada batas waktunya. Kalau nggak ada time limitnya, susah gitu. Oke, saya kira sudah selesai. Siapa yang siap untuk menyampaikan gagasannya dengan SMART-nya, dengan SMART-nya? Di sini sudah? Ini tulang bawah? Oke.
Ini bikinnya apa? Budidaya. Oke, budidaya tiga. Achievable, misalnya gini, tersedia bibit di tempat lain, tersedia lahan di, gitu kan, sehingga bisa teman-teman tahu gimana mencapainya nih, bisa dicapai nih, gitu ya. Ada bibitnya, ada lahannya, ada nggak yang ngerjainnya? Ini jangan cuma no bibit, no lahan, kerja, no. Ya. Jadi terukurnya misalnya, terukur itu oke, dalam sekian luasan akan berapa hasil, terukur tuh. Berapa yang tumbuh itu terukur. Jadi bukan berhasil jangan yang penting tanahnya besar lah. Kita percaya Tuhan yang Maha Pengasih Penyayang, gitu juga. Bukan kita nggak percaya sama Tuhan, cuman usaha kita harus diukur. Ini berhasil seberapa? Ada yang sudah? Gimana? Wai kanan? Masih diskusi? Dapat dicapai? Dapat dicapai kan? Karena lahan banyak. Oke. Bibit ada, sumber daya manusia ada. Dapat dicapai. Kalau kalian mau beternak ikan hiu, enggak tercapai. Iya kan? Jadi iya karena dapat capai karena tersedia
Iya, enabling environment, so Inggris. Itu sejenis apa itu? Heran juga gua. Nggak pandai ya. Oke, ada yang sudah siap? Kita hitung 5, 4, 3, 2, 1. Kita dibatasi oleh waktu, jadi harus lebih cepat. Kemana yang belum? Yang belum presentasi kelompok mana? Yang belum presentasi kelompok mana? Ini sudah? Bisa presentasi lagi? Ini belum? Ya lanjut, siapa yang mau presentasi? Laju lah. Ya berdua. Oke teman-teman, izin sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin teman-teman, kita dari teman-teman Lampung Timur dan Lampung Tengah. Salah satu tadi pembahasan fishbone diagram, sampai hari ini kita akan membahas merumuskan tujuan SMART. Dari kelompok kami itu membahas masalah utamanya adalah kurangnya pemberdayaan sumber daya manusia di bidang sosial, dengan isu yang kita angkat adalah tentang desa literasi. Kalau tadi dikatakan satu rumusannya itu adalah jelas dan terarah, desa literasi itu jelas dan terarah dan terukur sesuai dengan teritorial wilayah. Kita ambil isu desa literasi karena pembangunan peradaban tatanan negara itu dimulai dari desa. Saya ambil contoh, saya dengan teman-teman hari ini yang ada di Lampung Tengah, saya sudah membuat komunitas yang namanya Teras Baca. Kita buat di bulan Januari 2025. Itu teman-teman mahasiswa yang sudah selesai kuliah lalu pulang ke kampungnya masing-masing dan kita bikin komunitas. Itu tadi kita rumus dan kita sepakati, yang hari ini kita angkat isunya. Dan hari ini yang saya bawa juga bermacam-macam. Samplingnya langsung kita buat, saya dari wilayah Kecamatan Padang Ratu, teman yang saya bawa dari wilayah Kecamatan Kalirejo, teman yang satu lagi saya bawa dari Kecamatan Sendang Agung. Isu yang kita bahas desa literasinya apa? Kita membangun giat keterampilan daerah masing-masing yang dipelopori oleh pemuda dengan pembagian. Kalau saya fokus di wilayah pemberdayaan anak melalui Taman Pendidikan Al-Quran, teman-teman boleh lihat di teras bacanya di Instagramnya. Kalau sahabat saya dari Kalirejo itu fokus di pembudidayaan ikan, seperti yang teman-teman tadi Prinsewu sampaikan. Dia fokus di pemijahan bibit grameh lele yang dia sosialisasikan ke pemuda-pemuda untuk menjaga kestabilan kemandirian ekonomi para pemuda di wilayah Kecamatan Kalirejo. Jadi itu satu yang saya sampaikan, kita sudah membawa contoh gerakannya hari ini. Actionnya sudah saya buat di dalam komunitas Teras Baca. Ada temannya satu dari Desa Sendang Mulyo.
Oh ya, se- secara pencapaian tadi sudah ditargetkan dari dapat dicapainya sesuai kebutuhan relevannya, jelas relevan sekali ngomongin desa literasi. Semakin banyak keterampilan yang kita sosialisasikan, semakin muncul kreativitas yang dilakukan oleh pemuda untuk menjawab kebutuhan serta isu yang terjadi. Ngomongin punya batas waktunya adalah hasil dari kemajuan efek desa literasi yang kita bangun. Mungkin itu Pak, dari rumusan SMART, mulai dari jelas, terarah, terukur, dapat dicapai sesuai kebutuhan atau isu, punya batas waktu, sampelnya adalah komunitas teras baca, desa literasi. Terima kasih banyak. Kita berikan aplaus. Saya yakin teman-teman sudah melakukan banyak hal dengan sangat baik, gitu ya. Coba kita lanjutkan. Ini manfaat SMART. Manfaat SMART ya. Produktivitas lembaga atau gagasan akan bergantung pada proses ini. Ya. Jadi biasakanlah kalau mau ngecek ini, coba taruh SMART. Spesifik ini. Kalau belum spesifikkan. Kalau terlalu luas, nanti terlalu luas membuat itu sulit dicapai. Ya, nggak achievable nih nantinya. Wah, gua kepede kan ini. Kan belum kerja kan? Nanti kalau udah kerja ada peraturan nggak boleh kawin sekantor. Ya, lu kurang kerjaan lu sekantor dikawinin semua. Nikah satu aja gitu. Jangan sekantor dikawinin semua. Oke, kemudian dari tujuan. Tadi tujuannya sudah kelihatan. Gambaran besar perubahan yang diinginkan. Tadi dari Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Timur ini yang desa literasi. Perubahan yang diinginkan adalah tumbuhnya generasi dengan budaya literasi yang baik. Buku-bukunya apa saja yang sudah tersedia? Oke. Oke. Oh iya, ya sesuai kebutuhan. Ibu-ibu mungkin butuhnya yang masak-masak. Yang teman-teman ini butuhnya Shopee. Oh enggak, kirain butuhnya Shopee lagi. Oke, jadi gunakan imajinasi sekali lagi dan data. Gunakan imajinasi dan data. Never use assumption. Jangan gunakan asumsi. Karena bisa misleading. Untuk membentuk visi yang menarik dan menginspirasi. Ini tokoh manajemen Peter Drucker. Dia bilang, kita nggak bisa mengelola sesuatu yang kita nggak bisa ukur. Nggak bisa kita kelola. Makanya penting lakukan itu. Ini terukur nggak nih? Karena kalau nggak terukur, nggak bisa dikelola. Ini contohnya, minimnya ruang kreatif untuk pemuda. Tujuan membentuk 5 ruang kreatif pemuda di 15 kabupaten kota Lampung dalam 2 tahun. Terukur kan? Ya, ada time boundnya jelas gitu ya. Spesifik dia. Masalahnya ada, minim ruang kreatif. Aktivitasnya membentuk 5 ruang kreatif. Spesifik tuh. Time boundnya wilayahnya di 15 kabupaten, achievable. Ya. Waktunya 2 tahun. Visi solusinya, Lampung menjadi provinsi kreatif dengan jejaring ruang pemuda yang aktif memproduksi ide dan inovasi sosial. Tadi perdebatan di sini kan tentang pemberdayaan sosial. Ya. Nah, sampai jangan udah baca slide saya dulu.
Oke. Ini yang sudah teman-teman lakukan. Ajukan pertanyaan mengapa dan bagaimana. Ya. Lihat masalah dari sudut pandang berbeda. Gitu. Jangan terlalu lama mencaci maki mantan. Ya. Pendek-pendek aja, ketemu dia gampang. Gitu ya. Saya ngeprank mahasiswa saya, anak-anak Jakarta. Saya ngajak ke Metro, ngelatih di IAIN Metro. Terus saya kasih tahu di Lampung tata adat istiadat berbeda. Kalau salam setelah assalamualaikum itu tabik pun. Terus ada jawab, iya pun. Oh gitu. Terus kalau ditawarin sarapan itu juga jawabnya juga berbeda. Emang nanyanya gimana, Cak? Nanyanya kan begini. Sudah makan sayang? Terus jawabnya gimana? Belum kampang. Jadi mereka ditanya sama anak mahasiswa, anak Metro, udah makan? Belum kampang. Saya cengar-cengir aja, makan tuh. Oke, gabungkan ide dari berbagai bidang. Ini kan teman-teman latar belakang pendidikannya beragam, pengetahuannya beragam. Jadi gabungkan supaya semakin kaya. Siapa mas namanya? Hah? Juni. Oke. Saya nggak ganti nama, sekarang udah Agustus ya. Oke. Mas Juni ini guru ngaji, gitu ya. Tadi membuka TPA. Nah, kalau ada yang lain, mungkin ada yang membuka, kan bisa bertukar pendapat, bertukar gagasan, gitu ya. Jangan takut gagal. Ibu Kadis malam menyampaikan Thomas Alva Edison itu untuk menemukan bola lampu 10.000 kali. Dan dia bilang, oh enggak, saya enggak gagal. Saya menemukan 10.000 cara membuat yang berbeda. Satu berhasil. Yang 10.000-nya berhasil. Vacuum cleaner pertama itu dibuat setelah 5.400 uji coba. Kita tinggal pakai kan. Jadi jangan takut gagal. Tembak aja. Ya. Minimnya ruang terbalik, sorry. Ini mission impossible. Harusnya mission kita adalah possible. Jadi tadi tentang air tawar gitu ya, tentang literasi, tentang tikel dan seterusnya. Saya bingung nama grupnya kenapa harimau. Nanti saya tunjukin tulisan saya. Kelompok yang tidak, nah, teman-teman kan sering bekerja kelompok kan? Ini kelompok yang tidak efektif. Ya, kita lihat apa kelompok yang tidak efektif. Ada di kelompok teman-teman yang saling tidak menyetujui. Ada kan? Sering terjadi. Itu kelompok tidak efektif. Kalau terlalu ini menjadi tidak efektif. Ya. Penolakan, parlemen itu bukan satu kelompok mas, satu partai, faksi itu pasti berbeda pendapat, dan itu pasti perintah atasannya, ya perintah partainya. Gitu. Ini kalian kelompok aja. Ini saya lihat ada teman-teman HMI, ada yang dari PMI. PMI, oke, saya HMI, tapi nggak apa-apa. Bapak saya itu pendiri PMI. Ya. Mertua saya Muhammadiyah Persis.
Oh, lengkap kan? Istri saya pernah menjadi pengurus AISI ya. Sekarang menjadi wakil dekan di Universitas NU. Wah, enggak. Dia kembali ke hitoh dia. Tidak mau membantu. Ada orang yang tidak mau membantu dalam lembaganya. Segung aja itu. Menarik diri, nggak mau kontribusi. Nah itu. Cari kelereng, pecik kepalanya. Menjatuhkan kawan sendiri. Ada. Nah, ini tidak efektif ini. Kalau teman-teman melakukan hal ini, yakinlah dalam diri kita ada potensi untuk merusak organisasi. Hilangkan. Ya. Hilangkan ini. Karena nanti kelembagaan, gagasan teman-teman akan terhambat gara-gara nggak akan achievable kalau ada perilaku-perilaku seperti ini. Banyak yang menarik diri ya. Mending menarik hati kan. Tadi sudah prakteknya udah nih ya. Teman-teman sudah barusan ya prakteknya. Oke, buat visi solusi yang menginspirasi. Yang menginspirasi itu penting. Tadi sudah juga sampelnya satu saja karena waktu kita pendek. Ini mau Jumatan kan kita? Mas Juni di sini Jumatan jam berapa? Oh gitu. Oh di tempat saya hari Selasa. Oh, sampai serius benar nanti. Oke. Tagline kita ini sudah menjadi slide terakhir. Dari masalah ke solusi, dari ide ke aksi. Ya. Nah, slide selanjutnya ini cuman show off. Kenapa? Kenapa tepuk tangan? Sorry ya. Ini tidak ada di Facebook saya. Di Facebook siapa ini? Dia yang pansos, bukan gue. Ya. Dia yang pansos, bukan gue. Gue nggak pernah pamer fotonya di Facebook. Yang mana? Yang itu namanya Mbak Nada Sahasa, itu yang di tengah itu Monica Tanul Handaru, sekarang Direktur Yayasan Bambu Lestari Indonesia, memberdayakan ibu-ibu di NTT menanam bambu sekian puluh hektar untuk menumbuhkan air. Nanam bambu. Nah, kemarin dia memberi saya teh bambu. Ibu-ibu di NTT sudah membuat teh dari bambu. Di kita bambu jadi pagar. Dipresentasikan sampai ke Osaka. Teh bambu. Pak Japung ini beliau aktivis paduan suara. Nah, saya juga aktivis paduan suara, tapi di kampus Islam. Tapi saya menguasai lagu-lagu Mazmur. Lagu favorit saya itu salah satunya adalah Requiem-nya Mozart, judulnya Tuba Mirum. Tuba Mirum itu salah satu dari Injil yang juga ada di dalam Al-Quran. Salah satunya mengisahkan ini. Di padang mahsyar itu nanti tidak ada pengacara, semua akan membela diri masing-masing. Nah, itu dinyanyikan juga oleh Chrisye dengan ketika kaki dan tangan bicara, yang diambil dari surat Yasin ayat 65. Ini grup harimau. Ini tulisan saya di Kompas.
Saya memilih pakai judul pakai bahasa Lampung. Ini orang Lampung pakai bahasa Indonesia. Ini mau kata panjang atau kata pendek? Kalau mau baca lengkapnya silakan di sini. Ya. Ini penghormatan saya terhadap guru saya, Ibu Mardiani. Saya minnya di Jagabaya. Minnya di Jagabaya. Nah, saya biasanya kalau waktunya memungkinkan saya akan silaturahim ke rumah dia. Tahun lalu saya silaturahim, pas saya mau pulang, ibu ini bilang, "Wah, boleh nggak ibu meluk kamu?" "Boleh ibu, saya tetap anak ibu sampai kapan." Apa itu? Oke, ini terakhir. Oke, saya pendaki gunung. Ini pesan saya, puncak hanya bisa didaki kok dengan kerendah hati. Kita nggak bisa, jadi selalulah rendah hati. Ini foto saya ketika mendaki di Iran pada usia 50 tahun. Lu kata gue umur 30. Hah? Baik. Rumah di mana? Nomor rekening ada? Ada. Buang jauh-jauh. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Puncak, sekali lagi, puncak hanya bagi para pendaki kerendah hatian. Selalulah rendah hati dan selalu penuh rasa syukur. Mohon maaf untuk semua kesalahan. Semua kebaikan itu pasti datang dari yang maha pemberi kebaikan. Kemampuan kita harus punya kemampuan untuk menyerap semua kebaikan dari banyak sudut. Jangan lupa ya melihat dari dua sisi yang lebih menyemangati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.